Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Masih membahas 40 masalah agama dengan tema penjelasan kalimat Sayyidina, ya, seperti yang kemarin saya singgung. Kalau tidak selesai, saya akan lanjutkan scene berikutnya. Berarti sekarang scene yang kedua, kemarin scene yang pertama, ya. Mohon disimak baik-baik untuk yang sudah aktif menyimak agar belajar pemahaman pengetahuan ilmu agama jangan setengah-setengah, ya, agar kita benar-benar paham, tidak salah paham atau gagal paham, ya, karena ini penting sekali, hukumnya wajib. Kelanjutan yang kemarin, yaitu setelah selesai sembahyang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Yang pertama, hei saudara-saudara, kenapa saudara bertepuk? Kalau terjadi suatu dalam sembahyang, maka untuk memberitahukan, untuk mengisyaratkan kepada imam, haruslah dengan membaca Subhanallah, bukan bertepuk. Yang kedua, hai Abu Bakar, kenapa ketika kepada engkau saya isyaratkan supaya terus menjadi imam sembahyang, tidak engkau terima? Apakah yang mendorong engkau membuat begitu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, tidak layak bagi anak Abi Hubabah, Kuhapah. Maksudnya Abu Bakar sendiri sembahyang menjadi imam di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilul Falihin, Syarah Riyadus Solihin kedua, halaman 48 sampai 52. Dari hadis ini dapat diambil pengertian bahwa Sayyidina Abu Bakar mendahulukan penghormatan sopan dan adab dari perintah yang diberikan Nabi. Dan Nabi membenarkan bahwa hal itu, tetapi dalam membaca Sayyidina, dalam mengucapkan salawat, tidak terjadi pertentangan antara suruhan dan adab yang lewat, tidak terjadi pertentangan antara suruhan dan adab yang harus dipilih salah satu daripadanya. Kedua-duanya dapat dijalankan serempak, yaitu mengikuti suruhan dan Nabi dan pula melaksanakan penghormatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ya, kenapa untuk memuliakan Nabi hanya memakai perkataan Sayyidina saja, padahal banyak lagi kata-kata yang lain juga menunjukkan penghormatan, umpamanya Khotimun Nabiyyin atau Nabi paling akhir. Yang kedua, Sayyidul Mursalin atau penghulu sekalian Rasul. Yang ketiga, Imamil Muttaqin, imam orang bertakwa. Yang keempat, Rasulur Rahmah, Rasul yang membawa rahmat. Yang kelima, dan lain-lain. Ini jawabannya begini. Pertanyaan ini dibagi dua. Yang pertama, menurut fatwa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa boleh dan baik juga memakai semua kata-kata penghormatan apa saja yang dihadapkan nama Nabi, baik dalam sholawat atau dalam berbicara biasa. Umpamanya kita katakan, ya, seperti yang pertama berkata Nabi besar Muhammad SAW, yang kedua berkata pemimpin besar Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berkata junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang keempat yaitu berkata Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad SAW, yang kelima yaitu ini yang keenam, ya, berkata Khaidul Khafiri Nabi Muhammad SAW, dan yang seterusnya dan lain sebagainya dengan kata-kata menghormati, ya, kita sebagai hamba yang beradab. Semuanya boleh dan semuanya baik karena semuanya menunjukkan penghormatan kepada Nabi yang mulia. Yang tidak boleh adalah sebagai yang telah kami terangkan di atas, yaitu yang tidak sopan dan tidak hormat, ya.
Yang seterusnya yaitu memakai Sayyidina dalam mengucapkan sholawat ialah mengamalkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya penghulu sekalian anak Adam pada hari kiamat. HR Muslim 17 halaman 37. Kita umat Islam harus dan bahkan wajib menyambut dengan kedua telapak tangan dan langsung mengamalkannya dengan meletakkan kata-kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Sayyidina. Patuh dan taat terhadap Rasulullah adalah hakikat dari agama kita Islam yang suci ini. Yang terakhir dalam penutupnya, demikianlah sekelumit pembahasan tentang membaca Sayyidina dalam mengucapkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan berfaedah kepada kita umat Islam ya seluruhnya, sehingga kita dapat tetap menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi Nabi kita yang kita cintai melebihi dari cinta kita dari segala-galanya. Dengan ini pula kita tutup pukul 4 masalah agama jilid 3 pada halaman Kamis 7 Maret 1973 bersama dengan 13 Safar 1393 Hijriah jam 4.00 waktu Indonesia belahan Barat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Demikianlah saudara pendengar. Jadi saya akan sedikit mengulas dan memperjelas ya, bahwasanya kita ada contoh kembali. Yang pertama, scene pertama masalah kita memberikan contoh yaitu suatu presiden ya. Lah kita sesama teman manggil Kak kalau merasa lebih tua. Kalau lebih tua lagi Pak, Bu misalnya. Atau mungkin Abi, Ayah, seperti itu. Jadi itu adab kesopanan, menghormati sesama, apalagi kepada junjungan Nabi besar kita ya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan tentang masalah kalimat Sayyidina. Jadi memang tidak ada di hadisnya, akan tetapi tadi sudah gamblang ya, sudah jelas dari scene pertama sampai sekarang ini saya perjelas bahwasanya kalimat Sayyidina tidak ada hadisnya, tapi itu sebagai adab kesopanan, hormat atau menghormati kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena yang kalimat itu diucapkan melalui lidah, jadi kita disitulah Sayyidina dipakai untuk menjunjung tinggi atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah besok kita jumpa lagi, barangkali mungkin masih di 40 masalah agama, tapi ini masih sesi ke belakang lagi ya, yang belum saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan para penggemar, para pendengar setia yang ada di studio kami Radio RAS yang ada. Insya Allah akan saya lanjutkan dengan acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Apabila ada salah-salah kata yang dari scene pertama hingga sampai sekarang scene kedua tentang penjelasan kalimat Sayyidina, saya pribadi mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya pribadi juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.